Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot MS mau bacakan untuk divine maskulin ke feminim. Kita lihat energinya maskulin ke feminim, apa yang ingin dia sampaikan ke feminim. Insyaallah ini bisa menarik energi di bawah alam sadarnya dan membuat si maskulin tersadar dan bisa berinteraksi kepada si feminim, entah melalui komunikasi ataupun tindakan. Oke, so kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Semoga ini bisa resonate dan membantu kita semua ya. Ya Allah ya Rabbi, tariklah energinya maskulin di dalam kehidupannya feminim yang belum terselesaikan, yang no komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, kalau mau beli kartu seperti ini, kartu ini banyak ya. Bisa sama Mami Lucky Tarot MS, cek di Instagramnya Mami. Oke, Lucky Tarot MS. So kita mulai. Ya Allah ya Rabbi, aku mohon kepadamu ya Allah dengan izinmu, tariklah energinya maskulin ke feminim, energinya maskulin ke feminim. Energinya maskulin ke feminim ya Allah. Oke. Bottom of the deck kita ada the sun. The golden energy of the sun brings fame and the fortune. Jadi si maskulin ini merasa kalau feminim adalah mataharinya, merasa si feminim ini memberikan energi emas yang benar-benar memberikan kebahagiaan dan juga suatu keberuntungan untuk kehidupannya si maskulin. Ya. So kita lihat ya. Apa yang ada di pikirannya maskulin ke feminim. Allahu Akbar kabiro. Astagfirullahaladzim. For once. Oke. Maskulin ingin sekali reuni dan kalau memang adalah twin flame ya, for once langsung keluar maskulin to feminine. Oke. Seven of Pentacles. The Ace of Pentacles. Oh my God, Five of Pentacles. The Four of Swords. The Temperance.
Maskulin hanya bisa memendam perasaannya untuk bisa kembali sama kamu. Di sini dia membayangkan banget ya tentang union kalian. Dia tahu kalian adalah twin flame-nya, dan dia tidak ekspresikan perasaannya dia ke kalian. Karena yang aku lihat di sini ya, karena the King of Cups ya. King of Cups, King of Wands ini seseorang yang penuh dengan manipulasi, walaupun dia mencintai dan coba untuk setia. Ya, karena dia tidak mengekspresikan perasaannya secara jujur. Ya, dia hanya memendam perasaannya. Di sini yang aku lihat. Dan dia coba untuk bekerja dalam mengumpulkan koin-koinnya, tapi ternyata si maskulin kehilangan pekerjaan. Dia merasa sedih di sini yang aku lihat. Dan dia lelah dari adanya skandal yang dia buat, terutama dalam perjalanan twin flame. Dia merasakan kalau di dalam unionnya twin flame ini, selama dia bersama feminim, dia merasakan kesuksesan yang sangat-sangat besar. Di sini dia coba berpikir, merasa kehilangan dari apa yang telah dia kumpulkan. Dia tidak mau bicara dengan feminim kalau dia kehilangan pekerjaan. Dia sedih karena dia tahu apa yang dia lakukan adalah salah. Kehilangan keuangan, kehilangan pekerjaan adalah dari kesalahan dia sendiri. Dia menyadari hal itu. Dia lelah dengan skandal yang dia buat sendiri, sehingga dia coba untuk berpikir kembali, untuk reconciliation, memperbaiki. Di sini maskulin banyak memikirkan tentang trauma dan kesedihan, terutama dalam keuangannya dia, karena adanya skandal dari kesuksesan yang dia dapati selama bersama twin flame-nya. Seperti yang aku bilang di sini, bottom of the deck, Eight of Cups, the Three of Coins. Ya, dia memutuskan salah satu komitmen ini, cinta segitiga. Dia meninggalkan masa lalu, dia meninggalkan komitmen bersama si feminim sebagai masa lalu, dan memilih hubungan toksik, seksual, drugs, alkohol, dan juga black magic di sini karena ada black magic. Dan karena dia memanipulasi dirinya, memanipulasi keberkahan dari twin flame ini, dia memanipulasi karena dia gunakan segala cara untuk mendapatkan ini twin flame-nya. Ini yang aku lihat di sini adalah tentang seseorang yang sama-sama berjuang, tapi yang satu melihat ke depan, yang satu melihat ke pasangannya. Jadi salah satunya ini memikirkan dirinya sendiri. Ya, jadi banyak manipulasi, kedok, dan juga kepalsuan ya, untuk kepentingan pribadi dari keberkahan, kesuksesan hubungan twin flame ini. Ini yang membuat dia selalu berencana akan masa depannya tanpa harus membicarakan kepada si feminim. Karena kan dia merasa dipercaya orang, padahal dia dipercaya orang itu dari energinya si feminim yang selalu mendoakan, yang selalu memberikan keberkahan, karena feminim mengalah akan keberkahannya dia berikan kepada si maskulin, yaitu dengan cinta kasihnya, dengan spiritualnya. Di sini dia menyadari kehilangan semuanya. Dia menyadari kehilangan twin flame-nya karena pasifnya dia, dan dia juga tidak bicara
di mana dia mempunyai keuangan besar, dia tidak bicara sepenuhnya dengan si feminim. Dan akhirnya ilahi membangunkan dan menyadarkan dia kehilangan segalanya. Sekarang dia sadar. Dan dia juga berpikir untuk kembali sama kamu karena dia ingin menghilingkan dirinya. Dia capek, lelah. Ya, di sini aku lihat, kita lihat the Four of Wands. Clarify. Ya, hubungan spiritual. The Hermit, yang mana hubungan ini sudah direstui atau sudah menjadikan hubungan ini lebih dewasa, naik level ya spiritualnya, karena hubungan ini memberikan keberkahan ya, penuh dengan cinta kemurnian, sampai akhirnya hubungan ini membuat kalian, dia merasa kalian tidak mau bicara kepada si maskulin karena dia merasa kalian ada cinta baru, atau kalian mencintai diri kalian sendiri. Di sini maskulin sangat mencintai kalian dengan tulus, tapi dia selalu menggunakan keberkahannya si feminim untuk kepribadiannya dia, untuk kesuksesannya, untuk kepuasannya dia. Ya, di sini yang kulihat maskulin to feminim. Karena ada keadilan. Apa yang dia kerjakan terbayarkan oleh ilahi. Dia harus membayar kepada ilahi. Karena ada the justice, Ace of Cups. Dia merasa cinta barunya ini juga memberikan karma buat dia. Karma buruk. Ya, maskulin tetap memegang masa lalunya bersama feminim. Feminim hanya bisa melihat dari kejauhan dengan pandangan ini ya, pandangan kosong ya, kalian lihat ya. Maskulin menata koin-koinnya. Dia takut sekali kalau feminim mengetahui rencananya dia dalam kestabilan hubungan, terutama dengan orang lain. Tapi ternyata apa yang dia jaga, yang dia tata, dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan kebahagiaan yang selama ini dia pertahankan. Gara-gara ada orang ketiga, cinta baru ternyata membuat karma buruk buat dia. Dia tetap mempertahankan perasaannya untuk feminim karena dia tahu kebahagiaannya bersama feminim. Tapi kebahagiaannya telah ending. Dia rasakan hal itu. Dia berpikir kehidupannya telah tamat. Tidak ada yang mencintainya dia lagi. Bahkan kabar pun dia tidak dapat dari feminim. Dia merasa hampa. Dia lelah. Maskulin coba mendamaikan dirinya sendiri dalam healingnya. Dia coba untuk berdamai dalam hatinya dan mencari kebahagiaan di dalam kesendiriannya. Karena dia akan coba untuk datang ke feminim, untuk kembali dan mempertahankan dan memperjuangkan untuk reconciliation. Maskulin berharap banget ya, dia memantau si feminim dan dia tahu dia stres di mana kalian sudah menjaga jarak. Two of Cups in the reverse. Kalian menjaga jarak dari dirinya, ya, yang mana kalian sudah berpisah dalam hubungan ini. Tapi ternyata dia stres depresi selama berpisah dengan kalian. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, terutama tentang seksual yang selama ini dia banggakan, yang selama ini dia cari, ternyata membuat dia sakit. Dia punya penyakit kelamin nih. Ya, dia menjaga perasaannya kepada feminim
Bahkan dia juga menjaga jarak ke feminim hingga perpisahan karena dia mempunyai penyakit kelamin sebagian dari maskulin. Dan di sini dia depresi dengan keadaannya dia. Dia tidak tahu harus bagaimana memulai kehidupan yang baru karena dia sudah merasa terperangkap dalam drama seksualnya dia. Dan ini membuat dia sakit tentang seksual. Dan dia juga terperangkap dalam spiritual yang membuat dia depresi. Di sini dia juga stres melihat feminim akan memulai kehidupan yang baru dengan orang lain yang lebih menggairahkan feminim. Dia takut sekali di mana feminim akan memulai kehidupan baru karena dia tahu ada orang baru akan datang ke dalam kehidupannya feminim. Karena maskulin selalu memantau, dia melihat dari kejauhan tentang feminim. Karena si maskulin juga masih merasakan gairah untuk feminim, tapi dia depresi dengan penyakitnya dia. Dia depresi dengan perpisahan karena selama ini dia menyimpan rahasia dari si feminim. Memantau untuk bisa komitmen, memantau untuk bisa union. Dia belajar sebelum kembali bersama kamu karena dia takut akan salah lagi. Dia takut kesembronoannya dia. Dia tidak mau ada salah omongan dan tindakan ketika kalian union. Karena dia berharap sekali dalam impiannya, dalam doanya untuk kembali bersama kalian. Kembali ke masa lalu, itu harapannya dia. Masa lalu yang penuh dengan toxic, dia sangat dominan sama kalian. Dia rindu di sini yang aku lihat. Ya, dia kangen kalau yang aku lihat di sini, bukan dari ilmu hitam. Jadi dia benar-benar menginginkan kalian kembali ke masa lalu. Dia ingin kembali bahagia bersama kalian seperti di masa lalu. Karena dia bertanggung jawab, dia merasa dia adalah seseorang yang harus gentle, bisa melawan perasaan toksiknya ini. Dia coba untuk kuat menghadapi keadaan yang membuat dia banyak kecemburuan, kemarahan, kegelisahan, bahkan juga dia coba untuk menghadapi addictionnya dia dengan pekerjaannya dia. Karena dia banyak masalah saat ini dalam kondisinya, terutama tentang karir dan juga kesehatannya. Saat ini dia akan melawan takdir. Ya, dia bersemangat sekali untuk melawan takdir, terutama tentang ketakutannya dia. Dia akan melawan tentang ilusinya dia, yaitu takdirnya dia yang terlalu banyak ketakutan dalam hidupnya. Dia akan lawan. Dia akan coba mencari keberuntungan dari intuisinya dia, melawan ketakutannya dia. So yang aku lihat di sini, si maskulin benar-benar kangen sama kamu selama tidak berbicara. Dia tahu kalau kalian banyak yang disukai dan sebagian dari kalian sudah ada yang dilamar. Dia tahu dan dia tidak bahagia. Di sini yang aku lihat, maskulin merindukan sekali menanam harapannya untuk bisa union bersama kamu. Karena dia masih menyimpan perasaan sama kamu. Walaupun saat ini kalian sudah berpisah, walaupun kalian saat ini sudah tidak bersama, dan dia merasa kehilangan tentang masa lalunya, kestabilan hubungan dengan kalian. Dia juga merasa hampa hidupnya. Dia juga di sini dia ada perubahan ya, transformation tentang spiritual, maka dia coba untuk healingkan dirinya dari kehampaannya bersama setelah tidak sama kalian. Dia coba mengoreksi diri. Dia sadari selama ini dia pasif, dia hanya memendam perasaan karena dia tahu dia memiliki perasaan kepada orang lain. Dan dia tidak bisa bicara ke kamu karena dia merasa tidak berlaku adil. Dan dia sadari, dia koreksi dirinya, dia belajar dewasa, dan dia mencari pengetahuan tentang perasaannya dia, ya, terhadap keadilan. Dan dia juga sadari sendiri
banyak rahasia yang dia simpan, dan itu membuat ada pembayaran karma. Dia coba belajar tentang keadilan, kejujuran, karena dia ingin kembali sebenarnya sama kalian, memulai kehidupan yang baru lagi untuk menggapai kebahagiaan, karena dia berpikir bahwa kalianlah yang membuat dia sukses, bisa melewati segala ujian, cobaan. Bersama kalian, hubungan ini lebih spiritual. Tapi dia terlalu memendam perasaan dalam cinta, sehingga ada cinta baru hadir dalam kehidupannya. Tapi apa yang dia tanam, apa yang dia ukir, keadilan datang ke dalam kehidupannya. Kesuksesan dia raih, keuangan besar dia raih, dan hubungan stabil dia coba pertahankan. Dia coba untuk mencari kestabilan bersama kalian, tapi dia tetap bertahan dengan yang lain. Tapi ternyata apa yang dia pertahankan, apa yang dia simpan, rahasia tentang keuangan, hasilnya dia kehilangan segalanya, termasuk kebahagiaannya dia. Dia menyesal. Dan dia banyak sekali penolakan untuk hadirnya kalian dalam hidupnya. Dia menyesal. Dan dia sadari kalau hidupnya dia saat ini banyak perubahan. Banyak sesuatu yang berakhir, terutama tentang keuangan dan kestabilan hidupnya. Dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan cinta. Di sini dia coba untuk merubah diri, mencoba mendamaikan dirinya, dan percaya diri untuk datang ke kalian, untuk menaklukkan kembali cinta kalian, karena dia ingin reconciliation sama kalian. One enchanted evening, the perfect night. Setiap malam dia berpikir tentang kalian. Setiap malam dia merindukan kalian. Setiap malam dia berdoa untuk kalian, karena dia sadar kesalahan dia dari keangkuhan, kepasifannya dia, dan juga dari cara dia menyimpan perasaan, terutama tentang keuangan, yang membuat kalian merasa diabaikan. Sekarang dia rasakan. Breaking bad habits, exactly. Self-acceptance, excellent mental health, and letting go of vices. Waalaikumsalam. Breaking bad habits, exactly. Yaitu dia ingin menyelesaikan, mengendingkan hubungan yang penuh toksik. Ya, di sini, dan juga ada di sini, ya, the devil. Dan dia tahu dia harus menerima dirinya sendiri, memaafkan dan mendamaikan dirinya sendiri, dan membiarkan pergi sesuatu yang tidak baik. Dia harus endingkan. Dia sadar. Priorities King Solomon. Dia mengoreksi dirinya setiap malam, dan dia menyadari prioritasnya dia adalah kamu. Karena selama ini dia menjadikan kamu adalah cadangan, menjadikan kamu adalah masa lalu. Tapi sekarang dia sadari kamu adalah masa depannya dia. Selama kalian breaking dari bad habits, dari adanya toxic hubungan bersama si maskulin dan si karmik, dia menyesal. Balance career and home life. Ya, balance. Ini tentang karir, dan karir, kehilangan karir. Yang mana dia mengukir keuangan, kesuksesan dari adanya blessing
the twin flame, spiritual connection, sangat kental sekali, cinta tanpa batas, cinta tanpa imbalan. Tapi ternyata maskulin diberikan a breaking bad habits, yaitu suatu kegagalan dari karirnya karena dia tidak balance dalam cinta dan juga kehidupan karirnya, sehingga ada pembayaran karma. Go now. Dia memang harus pergi untuk bisa menaklukkan si feminim segera. Jika tidak, dia akan kehilangan feminim selamanya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Maskulin sedang berada dalam keadaan sulit dan juga ada penyakit kelamin ya di dalam dirinya. Di sini aku lihat sebagian karena karma ya dari perbuatannya, dia selalu memanfaatkan cinta tulusnya feminim kepada maskulin. Insya Allah ini bisa bermanfaat dan kita saling mengoreksi diri dan berdoa yang terbaik buat kita semua, termasuk untuk Devan maskulin dan juga karmik. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.